Welcome at Santry Killit Underground YouTube channel. Ask yourself. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menggambarkan tentang bagaimana kehidupan di neraka yang begitu pedih dan menakutkan. Meski nantinya manusia akan disiksa berdasarkan keburukan yang diperbuat, namun penghuni tempat ini pasti akan merasakan siksa berikut. Salah satu surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kehidupan neraka adalah Al-Waqi'ah. Seperti apa siksanya, sahabat beriman? Angin sangat panas dan air yang mendidih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah menerangkan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan menjadi 3 golongan. Golongan kanan, kiri, dan golongan orang-orang yang lebih dahulu beriman. Golongan kanan ini nantinya akan berada di sebelah kanan Ars dan keluar dari sebelah kanan Adam. Mereka diberi kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka dan menjadi mayoritas penduduk surga. Sementara golongan kiri adalah mereka yang berada di sebelah kiri Arsi dan keluar dari sebelah kiri Adam. Mereka menjadi mayoritas penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana sengsaranya kehidupan golongan kiri ini. Pertama adalah siksaan dari terpaan angin dan air yang mendidih. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Surat Al-Waqi'ah ayat 41 hingga 42. Jika biasanya angin dan air mampu menyejukkan manusia, maka di neraka kondisinya berbeda. Karena angin yang ada di sana berbahan dasar api yang panasnya begitu dahsyat. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan jika api yang ada di dunia ini hanya seperti bunga api akhirat nanti. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apa yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api dunia ini benar-benar cukup panas. Ungkap para sahabat, hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Demikian pula dengan air yang mendidih. Panasnya begitu memuncak dan membakar tubuh penghuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang air mendidih ini di dalam surat Ar-Rahman. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara hamimin, air panas yang memuncak panasnya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 44. Naungan asap tebal. Asap di dunia ketika terjadi kebakaran hutan begitu membuat heboh. Banyak orang sakit mulai dari sakit mata, ispa atau infeksi saluran pernafasan akut hingga kematian karena bencana kabut asap yang terjadi. Lantas, bagaimana dengan asap di akhirat? Ya Allah, pasti lebih mengerikan lagi. Allah menjelaskan bahwa penghuni neraka nanti akan merasakan asap tebal ini. Dan naungan asap hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Surat Al-Waqi'ah ayat 43 hingga 44. Pergilah kamu untuk mendapatkan bayangan atau naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia diiringi unta-unta kuning. Quran Surat Al-Mursalat ayat 30 hingga 33.
memakan dari pohon zakum. Zakum merupakan pohon yang buahnya menjadi makanan para penghuni neraka. Namun jangan membayangkan buah zakum layaknya apel dan anggur, karena zakum akan menimbulkan sakit di perut dan menyiksa yang memakannya. Namun tidak ada pilihan lain dari penduduk neraka, mereka terpaksa memakannya karena sudah tidak ada makanan lain. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, pasti akan memakan pohon zakum, maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu kami akan meminum air yang sangat panas, maka kamu akan minum seperti unta yang sangat kehausan. Itulah hidangan untuk mereka di hari pembalasan. Surat Al-Waqiah ayat 51 hingga 56. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya setitik dari zakum diteteskan di dunia, niscaya akan menghancurkan kehidupan semua penghuninya. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang menjadikan zakum sebagai makanannya? Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dalam sunannya, Kitab Az-Zuhud, bab sifat An-Nar 4325. Wallahu a'lam bishawab.